Halo semuanya, perkenalkan saya Angela Kelmasyita dari kelas 7B absen 4. Di kesempatan kali ini saya akan melukis sudut istimewa yaitu sudut 90 derajat dan juga membagi sudut jadi dua sama besar. Sebelum saya melukis sudut istimewa, saya akan memperkenalkan satu fitur yaitu fitur jangka. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan fitur jangka ini. Untuk memindahkan posisi jangka, kalian bisa klik bagian jarum. Jadi kita bisa memindahkan posisi. Lalu yang kedua, untuk merubah ukuran, kita bisa merubahnya dengan mengklik fitur pen ini. Jadi kita misal segini atau sesuai kebutuhan kalian. Yang di tengah itu adalah fitur lock untuk mengunci jangka. Jadi dengan kita mengklik fitur lock ini, kita tidak akan merubah posisi jangka kita. Lalu yang terakhir itu ada bagian yang atas hitam. Dengan mengklik bagian tersebut kita bisa memunculkan goresan seperti ini contohnya. Setelah mengenalkan fitur jangka, saya akan mengajarkan kalian untuk menggambar sudut 90 derajat. Yang pertama-tama kita harus lakukan yaitu menggambar garis, yaitu garis A dan juga garis B. Kita harus meluruskan dulu penggarisnya. Untuk meluruskan penggaris, kalian membutuhkan satu tangan saja kalian, satu jari saja. Jadi satu sisi saja yang kita boleh luruskan. Jika kalian memakai dua jari atau dua sisi, itu tidak akan meluruskan penggaris kalian. Lalu kita membuat garis kira-kira sepanjang 5 cm. Jangan lupa untuk menamai yaitu garis A dan juga B. Selanjutnya kita membuat busur. Dengan mengeluarkan fitur jangka ini, kita menaruh jarum berpusat pada titik B. Dan kita paskan seperti ini ukurannya, yaitu sepanjang garis A dan juga B, dan dikunci. Lalu kita membuat garis busur dengan menekan bagian hitam-hitam di atas seperti ini. Setelah itu kita bisa membuat garis putus-putus antara garis B dan juga garis yang tadi sudah kita buat. Kita namakan titik B aksen. Setelah itu kita memindahkan jangka tetapi kunci. Kita memindahkan dengan titik pusatnya berada di A, dan juga kita membuka jangka dengan melebarkan jangka lebih dari titik A dan B. Kita membuka jangka, kita bisa membuka segini atau mungkin segini. Saya akan membuka segini dan memindah warna dari jangka agar bisa membedakan. Saya akan memakai warna merah. Lalu buat lagi busur seperti ini. Setelah itu kita bisa pindahkan dengan hati-hati dan jangan lupa dikunci busurnya dengan memindahkan titiknya berada di titik B aksen. Setelah itu kita juga membuat busur dari titik B aksen. Setelah digambarnya ini, kita menemukan titik perpotongan. Titik perpotongan berada di tengah-tengah. Kita bisa menggunakan fitur penggaris untuk menciptakan garis di antara perpotongan. Tetapi untuk meluruskan penggaris ini membutuhkan sedikit waktu. Jadi kita bisa
menggunakan fitur yaitu fitur line garis secara otomatis. Seperti ini contohnya, yaitu fiturnya berada dari 4 dari atas. Ini kita bisa membuat garis secara otomatis seperti ini. Dan ini sudah terbentuk garis 90 derajat. Untuk mengukur kita bisa mengeluarkan fitur busur dan benar, hasilnya 90 derajat. Selanjutnya saya akan membagi sudut menjadi 2 sama besar. Pertama-tama kita membuat dulu sudut sesuai apa yang kita inginkan ya, karena ini tidak ditentukan ukurannya. Akan membuat sudut. Sudah. Lalu yang kedua, kita membuat busur dengan pusat titik Q. Kita untuk membuat busur pasti kita membutuhkan jangka. Nah, sebelum kita membuat busur, kita menamakan dulu titik-titik yang ada di sudut ini. Kita menggunakan fitur pen. Saya menamakan garisnya itu garis RGB dengan R berada di atas, Q-nya ini sebelah tengah, lalu P ada di sini. Lalu kita akan membuat busur tadi dengan titik pusatnya berada di titik Q. Kita pindahkan titik Q. Setelah itu kita bisa membuat busur. Kita mengganti dulu warnanya agar bisa membedakan. Saya memakai warna ungu. Lalu klik yang bagian atas, kita membuat garis busur. Sudah. Lalu kita dengan jari-jari yang masih sama. Jadi tadi saya ingatkan untuk mengunci jangka agar kita bisa melanjutkan step selanjutnya. Masing-masing buatlah busur lingkaran dengan pusat titik A dan B sehingga kedua busur berpotongan di titik C. Nah, kita membuat lagi busur dengan titik pusatnya A dan B. Kita menamakan dulu nama-nama titik ini. Ini adalah titik B yang berada di sini, lalu ini titik A. Setelah itu, kita membuat busur. Yang pertama ini titik pusat berada di B, lalu kita membuat busur. Yang kedua, titik pusatnya berada di titik A. Kita membuat juga busur. Nah, ini jika sudah, kalian bisa membuat garis di antara titik perpotongan. Titik perpotongan yang saya maksud ini berada di sebelah sini, yaitu dinamakan titik C. Kita bisa menggunakan fitur yang garis otomatis ini, seperti ini. Nah, ini sudah. Lalu kita bisa cek menggunakan busur apakah terbagi benar-benar menjadi 2 bagian yang sama besar. Sudut ini berjumlah 50 derajat, jadi 25 derajat dan juga 25 derajat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.